Di kartu ini ada 20 miliar. Cepat kembali denganku dan usir dia. 5 tahun telah berlalu, tapi Nyonya masih sama seperti dulu. Sayangnya aku bukan gadis yang lemah seperti dulu. Sepertinya kehidupanmu di luar negeri sangat baik. Aku telah meremehkanmu. Meski kau nggak kekurangan uang, rumahmu. Waktu itu ayahmu gadaikan rumahmu padaku untuk bayar biaya pengobatan ibumu. Kau nggak mungkin nggak tahu kan? Rumah itu masih sama seperti dulu. Kau adalah anak berbakti. Nggak mungkin diam saja kan? Ibu, kau harus bertahan. Ibu sudah nggak sanggup lagi. Berjanjilah pada ibu, kau harus kembali dan tebus rumah kita. Itu satu-satunya keinginan ayahmu. Baik. Aku janji. Besok aku akan kembali. Pak Hugo, apa Sally adalah pacar Anda? Pak Hugo, sebagai pengusaha paling terkenal di kota Tusi, apa Anda akan datang ke acara amal grup Mosi bersama Sally? Nggak ada komentar. 5 tahun sudah berlalu. Hugo, nggak sangka kau nggak bisa mengenaliku. Gabby. Untuk apa kau pura-pura di depanku? Bukannya kita cuma main-main. Lepaskan. Permainan ini sudah berakhir. Aku sudah muak. Semoga kita nggak pernah ketemu lagi. Hugo, kau sengaja datang untuk menjemputku? Aku tahu kau akan datang. Jadi sengaja suruh orang membersihkannya. Kau bisa tinggal di sini selama beberapa waktu. Setelah semuanya berakhir, rumah ini akan diberikan padamu. Bagaimana jika pesonaku nggak sebesar yang kau kira? Nona Gaby sangat cakap, pasti bisa menyingkirkannya, kan? Apa aku cakap atau enggak tergantung bantuan yang diberikan Nyonya. Atau maksudnya? Aku mau kerja di grup Mosi. Kenapa aku nggak tahu? Soal wakil CEO yang baru? Nyonya yang atur hal ini. Katanya direkrut dari luar negeri. Kantornya tepat di sebelah Anda. Dia juga akan datang ke acara amal malam ini. Nona Sally barusan kirim pesan. Dia tanya apa kau bisa menemaninya pilih gaun atau enggak. Hari ini aku ada rapat penting. Kau saja yang temani dia. Dia adalah Sally Kimo, artis terkenal yang didukung oleh grup Mosi. Dia memang cantik seperti di televisi. Pantas Pak Hugo sangat menyukainya. Benar sekali. Kudengar Pak Hugo kasih banyak sumber daya padanya, bahkan bertengkar dengan Nyonya Sania demi Sally, dan bilang cuma akan menikahinya. Cuma akan menikahinya? Sepertinya kau nggak tahu. Sally cuma pengganti. Wanita yang dicintai oleh Pak Hugo adalah cinta pertamanya, Gabby Yura. Sayang sekali waktu itu mereka dipisahkan oleh Nyonya Sania. Aku pernah ketemu Gabby. Sally sangat mirip dengannya, apalagi kalau bukan pengganti. Kenapa? Nggak apa-apa, Gabby. Enggak. Dia adalah masa lalu Hugo. Cuma aku yang boleh berdiri di sisi Hugo. Wajahmu tebal sekali. Memangnya aku undang kau ke acara amal ini? Maaf, Bibi. Aku tahu Anda nggak menyukai saya. Tapi aku benar-benar mau bantu Hugo dalam pekerjaan amalnya. Ibu,
Apa kalian berdua bisa berhenti berdebat? Baik. Hari ini suasana hatiku bagus. Nggak akan permasalahkan hal ini. Kebetulan aku mau kenalkan seseorang pada kalian. Dia adalah orang yang mau ku kenalkan pada kalian. Gaby Yura, wakil CEO grup Mosi. Apa? Dia Gaby Yura? Dia adalah cinta pertama Pak Hugo? Kenapa dia terlihat sangat mirip dengan Sally? Sepertinya Sally adalah penggantinya. Hugo, kita bertemu lagi. Ibu, apa yang sebenarnya mau kau lakukan? Kenapa mukamu masam sekali? Aku sengaja rekrut Nona Gaby dari luar negeri. Dia nggak cuma cakap, tapi juga bijaksana dan lebih unggul dari seseorang. Hugo, aku tahu kau nggak bisa melupakan Gaby. Kalau nggak, kau nggak akan cari wanita yang mirip dengannya. Sekarang aku setuju kalian berkencan. Kau bisa tinggalkan wanita itu. Ibu, aku sudah melupakan kejadian ini. Sekarang pacarku adalah Sally. Dia bukan pengganti siapapun. Adapun untuk Bu Gaby, kalau dia memang sangat cakap, aku akan menyambutnya dengan senang hati. Tapi aku nggak mau dengar ucapan seperti ini lagi. Ayo pergi. Hugo, apa kau bisa melupakan kejadian di masa lalu? Bu Gaby, tolong panggil aku Pak Hugo. Kita nggak sedekat itu. Sampai bisa panggil nama satu sama lain. Kau mau menyerah? Kemana perginya ketekadanmu pada 5 tahun lalu? Nyonya, menurutku wanita itu lumayan baik. Bagaimana kalau kau restui hubungan mereka? Kau nggak lihat betapa putramu membenciku sekarang? Nggak mungkin. Di sini ada 40 miliar. Kau harus berhasil. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baiklah, aku janji akan bodoh Hugo. Ternyata ini semua demi uang. Gaby, kau benar-benar nggak berubah. Ternyata ini semua demi uang. Gaby, kau benar-benar nggak berubah. Bukannya kau mau goda aku? Sudah 5 tahun kita nggak ketemu. Apa nggak ada hal yang mau kau bilang padaku? Hugo, Pak Hugo, sebaiknya kau keluar. Hugo. Jelas-jelas tadi aku lihat dia di sini. Kenapa menghilang? Pak Hugo, apa yang kau lakukan? Waktu itu kau tinggalkan aku. Sekarang kau inisiatif menemuiku. Kau anggap aku apa? Atau kau bisa lakukan apapun? Demi uang. Hugo. Apa kau digalang? Bukannya sejak awal Pak Hugo sudah tahu? Selama uangnya cukup banyak, aku bisa lakukan apa saja. Lagi pula, bukannya kita berdua sama-sama egois. Aku nggak peduli dengan reputasiku. Tapi pacarmu ada di luar. Apa kau berani?
lupakan saja. Hey! Hugo, apa kau gila? Bukannya kau mau menggodaku, sekarang aku berusaha untuk mendekatimu. Harusnya kau merasa senang, kan? Aku terkejut. Pak Hugo yang begitu setia, ternyata sangat munafik. Tadi sikapmu sangat tegas. Tapi sekarang kau malah. Kau nggak takut aku kasih tahu Sally? Paling enggak aku akan cari pacar lain. Kenapa kau jadi seperti ini? Dulu aku kenapa? Dulu kau juga menyebalkan. Berhenti di tengah jalan enggak seperti dirimu. Aku punya ide. Kalau kau melakukannya dengan baik, aku bisa pertimbangkan kau jadi pacarku. Aku nggak tertarik. Pak Hugo cari orang lain saja. Mau pinjam uang untuk obati ibumu? Nggak masalah. Selama kau penuhi satu syaratku, 10 miliar ini akan jadi milikmu. Tinggalkan putraku. Kenapa kau melihatku seperti itu? Kau merasa uangnya terlalu sedikit. 10 miliar ini bisa untuk obati ibumu di luar negeri dan biaya kuliah. Jangan nggak tahu diri. Aku nggak sangka plot drama yang membosankan seperti ini akan terjadi padaku. Nyonya, aku datang untuk pinjam uang, bukan minta uang. Ayahku telah kerja di keluarga Mosi selama bertahun-tahun. Jangan ancam aku dengan kematian ayahmu. Aku cuma punya satu syarat. Kau bisa pergi kalau nggak bisa melakukannya. Maaf Nyonya, anggap saja aku nggak pernah datang. Gawat, Aku sibuk kerja sampai melupakan hari ulang tahun Hugo. Semoga masih sempat. Entah dia akan menyukai hadiahku atau enggak. Melewati pegunungan. Hugo, apa kau bisa nyanyikan satu lagu untuk kami? Enggak masalah. Hugo, bukannya kau bilang kau cuma main-main dengan Gaby? Kenapa kau masih kencan dengannya? Jangan-jangan kau menyukainya? Mana mungkin? Dia adalah mainanku. Aku belum dapat pacar yang baru, jadi aku pertahankan dia. Benar juga. Kau nggak ajak dia ke pesta ulang tahunmu? Kalau dia tahu diri, dia harusnya bisa pergi sendiri. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Nyonya, aku terima syaratmu. Tunggu sebentar, siapa kalian? Apa Pak Hugo ada? Kami datang untuk bahas perpanjangan kontrak. Maaf, Pak Hugo sangat sibuk. Kalian nggak bisa ketemu dengannya tanpa janji. Apa kau buta? Apa kau kenal siapa aku? No, Nona Sally, maaf tadi aku nggak mengenalmu. Apa aku boleh temui Hugo sekarang? Nggak boleh. Kau... Nona bisa menunggu di ruang VIP lantai atas. Aku akan melapor ke bagian sekretariat. Jangan merajuk. Pekerjaan lebih penting. Mohon bantuannya. Kak Seno, kenapa kau hentikan aku? Sejak kemarin malam, Hugo nggak jawab teleponku. Jadi aku harus bertemu dengannya.
Ini semua salahmu. Kalau semalam kau nggak telepon aku, mungkin kami sudah... Bagaimana acara amal hari ini? Sally, jangan bertindak bodoh dan buat Pak Hugo marah. Kalau enggak, karirmu akan hancur. Aku nggak peduli. Wanita itu sudah kembali. Aku nggak akan biarkan dia rebut Hugo dariku. Halo? Kemana dia? Hugo! Di mana kau? Nona Sally, Pak Hugo ada urusan mendadak dan minta saya antar Anda pulang. Baiklah, bisakah kau berhenti buat masalah lagi? Setidaknya kontrak ini harus diperpanjang dulu. Baiklah. Nona Sally, bagian sekretariat telah buka jalur khusus untuk Anda. Anda bisa masuk ke ruang rapat. Apa yang ku bilang? Hugo pasti akan menemuiku. Minggir. Hugo. Kenapa kau ada di sini? Apa sulit untuk dipahami? Aku adalah wakil CEO Grup Mosi. Tentu saja berhak bahas masalah perpanjangan kontrak dengan Nona Sally. Aku nggak mau bicara denganmu. Aku mau temui Hugo. Pak Hugo lagi rapat, nggak bisa menemuimu. Bohong, kau pasti nggak mau aku bertemu Hugo. Jadi tahan kabar ini. Aku mau ketemu Hugo. Kalau nggak kontrak ini nggak akan kuperpanjang. Sally, apa kau tahu apa yang kau bilang? Waktu itu Hugo yang tanda tangan kontrak denganku. Begitu pula dengan perpanjang kontrak. Aku cuma mau ketemu dengannya. Selain itu, kau bisa kerja di sini berkat Nyonya Sania. Siapa yang tahu kemampuanmu seperti apa? Sally, jangan bicara sembarangan. Jangan kira kau bisa ikut campur dalam segala hal karena kau adalah penggoda. Bu Gabi, tolong jangan marah. Ucapan Sally memang sedikit lugas. Aku wanita penggoda, bagaimana denganmu yang mirip denganku? Apa kau pengganti dari wanita penggoda? Benar-benar sangat konyol. Sebaiknya berhenti bersikap seperti ini. Kalau nggak, kau akan ditertawai. Kalau kau nggak bisa bicara, sebaiknya duduk di sana. Menurutku, kau seperti wanita cantik yang bodoh. Gabi! Maafkan aku. Kau bisa bilang padaku. Kalau kau tersinggung, aku akan bilang sekali lagi. Kau, kenapa? Sok akrab sekali. Nggak takut abumu menempel di wadah saat dikremasi? Aku nggak cuma wanita penggoda, aku juga pemarah. Mana bisa dibandingkan denganmu? Kumbang kotoran juga akan senang kalau melewatimu. Mukamu jelek, suka bicara kasar, dan nggak punya uang. Benar-benar merusak pemandangan. Ibumu pasti sangat lucu sampai melahirkan anak lucu sepertimu. Gabi! Sally, hentikan. Kenapa bertengkar di dalam kantor? Pak Hugo! Pak Hugo! Hugo, dia memarahiku. Ini tempat kerja, bukan tempat untuk merajuk. Kalau nggak mau perpanjang kontrak, aku bisa cari orang lain. Kemarin sikapnya seperti cuma mau nikahi Sally di depan Nyonya Sania. Tapi sekarang dia nggak berniat untuk melindunginya. Pak Hugo, tolong jangan marah. Hari ini suasana hati Sally sedang buruk. Nggak berniat batalkan kontrak. Sally, cepat minta maaf pada Bu Gabi. Hugo. Bu Gabi, maafkan aku. Sally, Sepertinya Sally nggak begitu penting baginya. Kenapa dia terus menentang Nyonya Sania? Setelah 5 tahun nggak bertemu, perubahannya sangat besar sampai aku nggak mengenalinya lagi. Hugo, apa kau marah denganku? Hugo.
Hugo. Hugo, apa kau marah denganku? Hari ini aku sibuk, nggak punya waktu marah denganmu. Kalau gitu kau nggak marah, kan? Apa aku boleh ajak kau makan bersama nanti malam? Kalau gitu aku akan pergi ke hotel untuk pesan meja. Sampai jumpa nanti malam. Berkencan? Jangan-jangan malam ini mereka mau. Apa? Kencan di restoran hotel? Malam ini mau menginap bersama? Sally pesan meja di restoran hotel. Tapi aku cuma dengar anakmu setuju untuk makan bersama. Belum tentu menginap. Apa bedanya? Selama ini aku terus siaga. Untungnya Hugo anak yang konservatif. Jadi hubungan mereka nggak sampai sejauh itu. Kenapa kepulanganmu malah provokasi mereka? Aku nggak mau tahu. Kau harus gagalkan kencan mereka. Jangan sampai dia punya anak. Kalau enggak, kau tahu konsekuensinya. Kalau enggak, kau tahu konsekuensinya. Apa? Kau suruh aku? Gaby, kenapa kau meneleponnya? Selamat malam, Pak Hugo. Selamat malam. Nggak sangka mereka beneran ketemuan di hotel. Hei, Nona, tolong tunjukkan kartu VIP Anda. Kartu VIP apa? Nggak ada kartu VIP, untuk apa kau datang ke sini? Oh, aku... Orang yang nggak berkepentingan nggak boleh masuk ke dalam. Silakan pergi. Aku akan buat kartu itu sekarang. Apa-apaan ini? Minimum saldonya harus 1 miliar. Aneh sekali. Jelas-jelas liftnya berhenti di lantai 8. Kenapa nggak ada orang? Di mana kamarnya? Kau lagi mencariku? Kemarin kau bersikap acuh nggak acuh. Tapi hari ini kau pakai baju seperti ini dan mengikutiku. Kenapa? Kau takut aku dan Sally tidur bersama? Kau salah paham. Aku datang untuk kerja paruh waktu. Apa wakil CEO grup Mosi perlu jadi tukang bebersih di sini? Kau sanggup tahan penderitaan ini? Aku nggak seperti Pak Hugo, yang lahir dengan sendok emas di mulutnya. Jangankan tukang bebersih, meski aku jual... Jual apa? Kau nggak perlu tahu urusanku. Apa sekarang? Kau bisa biarkan aku pergi? Halo. Hugo, kau sudah datang. Maaf, restorannya sudah penuh. Aku minta pelayan antar makanannya ke kamar. Aku juga dekorasi kamar ini agar terlihat lebih indah. Kalau gitu kita... Kau telah melewati batas. Hugo, Apa kau lupa dengan janjimu? Tolong aku! Mereka mau melecehkanku! Sally, untuk apa kau pura-pura suci? Kau mau menipu sumber daya dariku ya? Ku beritahu padamu. Kalau hari ini kau kabur, jangan harap kau bisa masuk industri hiburan. Tolong aku! Aku nggak boleh dibawa oleh mereka. Loh? Siapa kau? Jangan ikut campur. Cepat pergi dari sini. Bagaimana kalau aku mau ikut campur? Hahaha,
Nggak takut mati ya. Semuanya maju. Aku. Kenapa aku kembali ke sini lagi? Aku nggak lihat dengan jelas, Kak. Apa kau baik-baik saja? Siapa kau sebenarnya? Hugo Moshi. Kau adalah Hugo Moshi. Pewaris grup Moshi? Aku bisa kasih seluruh sumber daya industri hiburan padamu. Tapi aku punya syarat. Aku butuh pacar kontrak. Aku butuh pacar palsu yang tenang dan bijaksana. Bukan orang yang selalu merencanakan rencana jahat. Kalau kau nggak bisa melakukannya, kontrak ini akan diakhiri. Aku akan minta bagian humas umumkan kalau kita sudah putus. Hugo, aku nggak punya niat lain. Aku mentraktirmu untuk berterima kasih atas bantuanmu padaku. Jangan salah paham. Aku nggak akan melakukannya lagi. Aku nggak akan makan. Aku pergi dulu. Hugo, Jangan disia-siakan. Apa? Kau gagal menghentikannya? Kenapa bisa gagal? Apa yang bisa kulakukan? Kau bukannya nggak tahu betapa keras kepalanya anakmu. Kau juga tahu betapa dia membenciku karena meninggalkannya demi uang. Dia sangat membenciku. Mana mungkin tinggalkan cinta sejatinya demi aku? Aku kasih kau 40 miliar bukan untuk main-main. Jangan lupa dengan perjanjian yang kita buat. Kalau kau gagal, kau harus bayar aku 10 kali lipatnya. Aku kesempatanku datang. Dia sudah keluar. Waktunya nggak sampai 10 menit. Mereka pasti nggak melakukannya. Sekarang kau nggak perlu khawatir. Nggak mungkin. Mereka bertengkar. Ini adalah kesempatan yang bagus. Riaslah dirimu dengan baik besok. Aku akan minta Hugo datang untuk makan. Cari tahu apa yang Gabi alami di luar negeri selama 5 tahun ini. Aku suruh kau pulang makan. Nggak suruh kau bawa orang lain. Kau sengaja buat aku marah? Bibi, jangan marah. Sebenarnya aku... Kau nggak berhak untuk bicara. Hugo, selama ini kau terus melawanku demi Gaby. Sekarang aku sudah setuju kalian berkencan. Apa ini masih nggak cukup? Kenapa kau terus melawanku? Nggak turuti keinginanmu berarti melawanmu. Aku nggak bisa berkata-kata. Maksudmu apa? Ini demi kebaikanmu. Apa aku salah? Bibi, jangan marah. Hugo nggak bermaksud seperti itu. Nyonya, tenangkan dirimu. Baiklah, aku akan putus dengan Sally, lalu kencan dengan Gaby. Apa kau setuju aku menikahinya? Siapa bilang nggak bisa? Jangan dipaksa kalau nggak bisa menyetujuinya. Sebaiknya lain kali ibu berhenti bilang semua perbuatanmu demi kebaikanku. Ini terdengar sangat palsu. Siapa bilang ucapanku nggak bisa dipercaya? Gaby adalah satu-satunya menantu yang kuakui. Aku akan kasih 5% saham perusahaan yang disiapkan keluarga Mosi padanya. Benarkah? Aku akan suruh orang buat pernyataan resmi. Selain dia, nggak ada yang boleh menikah denganmu. Halo. Ibu dan anak konglomerat bertengkar. Nyonya Sania menyatakan kalau dia nggak akui Sally sebagai calon menantunya. Dia menyatakan kalau Gaby adalah menantu pilihannya. Ya, kau serius melakukan ini? Sekarang kau tahu ucapanku bisa dipercaya, kan? Ibu, aku salah paham padamu. Cepat putus dengan Sally. Aku nggak berjanji apapun padamu. Aku nggak mau. Calon istriku adalah boneka yang dikendalikan orang. Kita baru akan bahas pernikahan ini setelah dia tunjukkan kemampuannya di perusahaan tanpa bantuan orang lain.
Dia mengejekmu karena nggak berguna dan sekalian mempermalukanku. Aku nggak akan biarkan keinginannya tercapai. Gaby, mulai sekarang, aku izinkan kau ikut rapat pemegang saham dan pegang hak pengelolaan perusahaan yang sah. Biarkan dia lihat kemampuanmu yang sebenarnya. Hugo, tadi aku lihat kau nggak makan banyak. Kebetulan di depan ada restoran yang enak. Nggak perlu, kau saja yang ke sana. Paman Budi, tolong berhenti. Apa tadi kau sedang perjuangkan keuntungan untuk Gaby? Sebenarnya kenapa dia? Dia wanita mata duitan yang munafik dan egois. Kenapa kau? Aku nggak butuh komentarmu tentang hubungan kami. Sally, ingat identitasmu dengan baik. Aku nggak mau ulangi ucapanku kemarin malam. Ini semua adalah milikku. Gaby, aku nggak akan diam saja. Halo, tolong selidiki seseorang. Pak Hugo, informasi yang kau mau sudah kudapatkan. Apa yang kau temukan? Gaby lakukan kejahatan di luar negeri. Apa yang kau bilang? Anda kasih saya saham perusahaan dan hak pengelolaan. Bagaimana dengan dividennya? Apapun yang kau dapat dengan usahamu sendiri akan jadi milikmu. Kalau nggak ada urusan, jangan ganggu aku. Terima kasih, Nyonya. Aku pergi dulu. Halo. Gaby, apa kau lupa? Utangmu masih belum lunas. Siapa bilang kau boleh kembali? Waktu itu Nona Gaby bawa ibunya berobat ke luar negeri. Tapi nggak sampai setengah tahun, ibunya meninggal. Uang yang tersisa juga nggak banyak lagi. Dia bekerja sambil belajar dan diterima di universitas lokal yang ternama, bahkan berhasil lulus S2. Tapi mentornya, Profesor John. Apa yang terjadi, cepat bilang. Mereka berdua tiba-tiba bertengkar karena karya plagiat. Lalu Nona Gaby nggak sengaja potong. Kemaluan Profesor John, Nona Gaby langsung dihentikan dan menanggung utang sebesar 75 miliar. Aku sudah bilang aku akan bayar 75 miliar padamu. Bukannya aku takut padamu. Tapi aku nggak mau berhubungan dengan orang jijik sepertimu. Apa aku kembali atau enggak, ini bukan urusanmu. Benarkah? Bukan urusanku? Kudengar sepertinya kau lagi berusaha menyenangkan calon ibu mertuamu. Dia pasti sangat mementingkan reputasi. Menurutmu, apa yang akan terjadi kalau aku kasih tahu kejahatan yang pernah kau lakukan pada calon mertuamu? Beraninya kau. Aku akan kasih uangnya padamu. Aku akan kasih kau 40 miliar. 40 miliar cukup untuk tutup mulutmu, kan? Aku kasih kau waktu 1 bulan lagi. Kalau kau nggak bisa melunasinya, jangan salahkan aku bertindak kejam. Itu adalah karya ilmiah yang kukerjakan. Atas dasar apa kau menerbitkannya tanpa persetujuanku dan cantumkan namamu? Ini adalah plagiarisme. Gaby, jangan marah-marah. Itu cuma sebuah karya ilmiah. Aku bisa kasih berapapun yang kau mau di masa depan, asalkan kau bersedia. Jadi seperti mereka. Apa yang kau lakukan? Gaby, kota ini nggak begitu besar. Kalau kau mau sukses di masa depan, kau harus mematuhiku. Sebaiknya kau tahu diri. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku sudah menyukaimu sejak awal kedatanganmu. Wajah yang sangat menawan. Kau harus jadi milikku. Lepaskan aku. Kau harus jadi milikku. Ada yang bilang Profesor John sudah sering melecehkan mahasiswi, tapi dia punya koneksi yang luas. Jadi, aku paham kau sudah bisa keluar. Kevin, tolong bantu aku. Halo. Nona Gaby,
Hari ini adalah batas waktu pengembalian pakaian dan tas yang Anda sewa. Anda mau menyewanya lagi atau mengembalikannya? Tunggu sebentar. Berapa biayanya kalau diperpanjang 1 bulan? Sekitar 100 juta. Ini tergantung tingkat kerusakan pakaian dan tasnya. Lupakan saja, aku akan perpanjang 2 hari. Apa ada diskon? Karena Anda adalah pelanggan setia kami di dalam dan luar negeri. Kami kasih Anda 4 juta. Baik, terima kasih. Taruh saja barangnya di luar. Bukannya ku minta taruh barangnya di luar? Gabby, Hugo, kenapa kau ada di sini? kau nggak menyambutku. Aku lagi sibuk. Kita bisa bicara di lain waktu. Kau lagi sibuk. Atau nggak berani biarkan aku masuk? Ini yang kau makan setiap harinya? Aku sudah bosan makan makanan enak. Jadi mau coba makan makanan yang lain. Kenapa? Makan mie instan bukan hal ilegal, kan? Atau Pak Hugo alergi dengan mie instan? Kenapa kau gengsian sekali? 5 tahun lalu seperti itu. Sekarang juga seperti itu. Ibu, jaga kesehatanmu. Gabby, ada yang mau kubilang padamu. Dia adalah putra dari majikan Aldo, kan? Ternyata benar mereka dekat. Ku dengar ibunya nggak menyukai gadis itu. 2 hari lalu Aldo sehabis jenguk istrinya. Gabby, ambil uang ini. Temui aku kalau nggak cukup. Aku nggak butuh uangmu. Terlihat jelas kalau dia nggak setujui hubungan mereka. Gadis itu adalah pembawa sial. Kalau enggak, Aldo sudah jadi supir keluarga Mosi selama bertahun-tahun. Mana mungkin keluarga Mosi nggak membantunya setelah alami kecelakaan? Apa yang kau tahu? Siapa tahu Aldo menyetujui hubungan mereka? Ambil dulu uangnya. Kau butuh uang untuk pemakaman paman dan biaya pengobatan bibi. Jangan keras kepala lagi, ya? Apa ibumu tahu kau kasih uang padaku? Kau nggak lihat seperti apa pandangan mereka padaku? Hugo, ayahku sangat peduli dengan reputasinya. Tapi diejek jual putri demi kemuliaan karena kami. Sampai mati pun nggak bisa bela dirinya. Kalau kau masih mau bersama denganku, tolong berikan harga diri padanya. Benar, aku memang sangat miskin. Dan punya banyak utang di luar negeri. Aku makan mie instan dan jadi tukang sapu. Bahkan juga pernah bernyanyi di bar. Aku bukan diriku yang murni seperti dulu. Apa kau puas sekarang? Gabby, aku. Jangan pura-pura mengasihaniku. Bukannya aku cuma mainan bagimu? Pergilah, kau nggak disambut di sini. Gabby, sebenarnya 5 tahun lalu aku... Halo, ada apa? Pak Hugo, cepat lihat berita. Kejadian yang dialami Nona Gabby telah tersebar. Bibi jangan marah. Kau nggak tahu pihak lain orang yang seperti apa? Ini salah dia karena pandai berakting. Nyonya. Ibu. Sudah kuduga kau nggak mungkin melakukan hal yang baik. Saat waktu itu bertemu denganku, kau terlihat sok suci. Ternyata kau orang yang putus kuliah dan pernah lakukan kejahatan. Aku nggak pernah mengaku kalau aku punya pendidikan tinggi. Aku juga nggak pernah menyangkal perbuatanku. Anda sendiri yang nggak selidiki masa laluku dan juga memohon padaku untuk kembali, kan?
Masih berani berdalih? Ibu, hentikan. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Aku akan selidiki hal ini, lalu beri penjelasan pada media dan pemegang saham. Baik, aku kasih kau satu kesempatan lagi. Gabby, apa kau baik-baik saja? Hugo, ada apa kau memanggilku? Mulai besok kau nggak perlu muncul di depanku lagi. Kenapa? Apa aku buat kesalahan? Kau nggak tahu apa yang telah kau lakukan. Apa kau butuh tim pengacara untuk bantu kau tinjau masalah ini? Apa kau tahu konsekuensi dari sebarkan privasi orang lain di depan umum? Benar. Akulah dalangnya. Siapa suruh orang jahat itu rebut segala hal milikku setelah kembali? Segala hal milikmu? Siapa yang bilang padamu? Jelas-jelas kau menyukaiku. Kalau enggak, kenapa kau menolongku dan minta aku jadi pacarmu? Kalau dia enggak kembali, mungkin kita sudah tunangan. Sally, kau kira aku nggak tahu kalau waktu itu kau bersekongkol dengan anak konglomerat itu? Kau adalah Hugo Mosi, pewaris grup Mosi. Aku nggak peduli kau menargetkanku. Kau seharusnya bersyukur karena kau mirip dengannya yang menguntungkan rencanaku. Kalau enggak, karirmu akan berakhir pada 3 bulan lalu. Ambil kontrakmu dan pergi dari sini. Karena kau tahu diri selama 3 tahun ini, aku akan jaga harga dirimu. Terima kasih Pak Hugo. Pak Hugo, ada telepon dari John. Dia mau bicara dengan Anda. Siapa kau? Kenapa menargetkanku? Apa aku menyinggungmu? Ini salahmu karena sentuh orang yang nggak boleh kau sentuh. Habiskanlah seumur hidupmu di penjara. Kenapa? Kenapa kau bisa mendapatkan hatinya dengan mudah? Padahal sebentar lagi aku akan mendapatkannya, Gabby. Kalau aku nggak bisa mendapatkannya, kau juga nggak boleh mendapatkannya. Loh, bukannya ini Sally? Kenapa kau teringat untuk meneleponku? Katanya kau butuh uang untuk judi, ya? Aku kasih kau 4 miliar. Bantu aku tangani seseorang. Nggak sangka dia membantuku. Apa alasannya? Jangan ancam aku dengan kematian ayahmu. Aku cuma punya satu syarat. Kau bisa pergi kalau nggak bisa melakukannya. Maaf Nyonya, anggap saja aku nggak pernah datang. Gabby, 5 tahun telah berlalu. Akhirnya kau kembali ke sisiku. Dia adalah mainanku. Aku belum dapat pacar yang baru. Jadi, aku pertahankan dia. Benar juga. Kau nggak ajak dia ke pesta ulang tahunmu. Kalau dia tahu diri, dia harusnya bisa pergi sendiri. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Hugo, kau nggak takut dia sedih setelah dengar ucapanmu? Semakin sedih semakin baik. Jadi dia bisa ambil uang itu dan pergi ke luar negeri. Kau sangat mencintainya. Apa rela membiarkannya pergi? Nggak rela. Tapi aku belum cukup kuat untuk melindunginya sekarang. Daripada dia menderita, lebih baik aku ambilkan keputusan untuknya.
Sudah saatnya burung yang kelelahan kembali ke sarangnya. Apa aku boleh masuk? Ada apa? Kau yang buat berita klarifikasi itu, kan? Terima kasih. Aku harusnya nggak bersikap kasar padamu kemarin. Sebenarnya aku sudah melupakan kejadian masa lalu. Sudah melupakannya? Maksudku sekarang kita sudah dewasa. Nggak peduli apapun niat awalmu pada 5 tahun lalu, aku hidup dengan nyaman. Jadi aku nggak membencimu. Sebaliknya, utangku sudah dihapus. Aku nggak boleh terus berada di sisinya. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Jadi nggak perlu memberitahunya. Abaikan ucapanku sebelumnya. Aku cuma mau berterima kasih padamu. Sekalian ambil cuti. Aku ada urusan keluarga. Baiklah. Nggak ada yang mau kau katakan lagi? Terima kasih Pak Hugo. Aku pergi dulu. Ibu, maafkan aku gagal mendapatkan rumah ayah. Aku mungkin nggak akan kembali lagi di masa depan. Semoga ibu bisa memaafkanku. Nona cantik. Mau kemana? Negara ini diatur oleh hukum. Apa yang mau kalian lakukan? Aku cuma mau tunjukkan trik sulap padamu. Jadi aku nggak membencimu. Sebaliknya, abaikan ucapanku sebelumnya. Aku cuma mau berterima kasih padamu sekalian ambil cuti. Ada yang salah. Sepertinya dia mau bilang sesuatu padaku. Pak Huo, aku sehabis dari kantor Bu Gabi, tapi nggak ada orang di dalamnya. Aku menemukan ini. Aku ada urusan keluarga. Kenapa dia nggak jawab panggilanku? Gaby. 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 Kenapa ribut-ribut semalam ini? Dia nggak ada di rumah. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Tentu saja aku lihat sendiri. Nak, kau terlihat lumayan tampan. Sebaiknya jauhi wanita buruk sepertinya. Jangan sampai tertipu olehnya. Jangan bicara sembarangan. Cepat bilang apa yang kau lihat. Aku melihatnya pergi dengan beberapa pria. Sayang, kau nggak bisa minum alkohol, tapi malah minum sebanyak itu. Jangan salah paham, kami mau antar dia ke rumah sakit. Ayo pergi. Anak muda zaman sekarang. Ada 3 pria? Mereka bertiga terlihat mencurigakan. Terlihat jelas mereka bukan orang baik. Menurutku, wanita itu juga nggak sebaik itu. Nak, kusarankan kau. Hei, aku belum selesai bicara. Apa-apaan ini? Cepat cari tahu alamat Villa Diki. Siapa kalian? Apa yang mau kalian lakukan? Nona kau sial sekali. Aku lagi butuh uang. Kebetulan ada orang yang memintaku untuk melecehkanmu sambil direkam. Tentu saja, aku ini sangat lembut. Kau juga sangat cantik. Bagaimana kalau kau jadi wanitaku? Dengan ini aku akan melepaskanmu. Siapa yang menyuruh kalian? Aku baru kembali. Nggak kenal banyak orang. Orang yang pernah kusinggung cuma Sally. Nona, nggak sangka kau sepintar ini. Kalian nggak takut aku akan sebarkan kejadian ini? Silakan, kalau kau nggak takut videomu tersebar. Sepertinya kau nggak mengenalku. Aku lakukan kejahatan di luar negeri dan hampir bunuh seseorang. Kebetulan sekali dia sama dengan kalian, yang nggak menghormati wanita. Tapi sekarang dia
nggak punya kemaluan. Aku adalah orang yang berani membunuh orang. Mana mungkin takut dengan video itu? Selain itu, kau nggak pernah berpikir siapa tahu aku punya komplotan. Beraninya kau mengancamku. Aku cuma kasih tahu fakta padamu. Kau punya kesempatan untuk mundur. Meski kau hancurkan bukti. Setelah menyentuhku, komplotanku akan menghukum kalian. Kak Diki, dia sepertinya nggak berbohong. Bagaimana kalau kita selidiki hal ini dulu? Apa yang perlu diselidiki? Kau lagi ulur waktu ya? Kalau dia sehebat itu, mana mungkin bisa ditangkap oleh kita semudah itu? Menurutku kau cuma menakuti kami. Rekam dengan benar. Tahan dia! Sana tangkap dia! Gaby, apa kau baik-baik saja? Kenapa kau ada di sini? Hugo, kenapa kau bisa tahu tempat ini? Pak Hugo, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Pukul dia dengan keras. Tolong ampuni aku. Kak, aku tahu kesalahanku. Cuma tanganku yang sakit. Aku bisa jalan sendiri. Jangan sok kuat di saat seperti ini. Kenapa kau mau aku ke sini? Ibumu pasti marah kalau mengetahuinya. Tenang saja. Dia lagi bertemu dengan temannya. Malam ini nggak akan pulang. Selain itu, bukankah ini tujuan dia mempekerjakanmu? Kau sudah tahu. Sudahlah. Sekarang sudah larut. Waktunya tidur. Besok saja baru bahas hal ini. Halo. Pak Hugo, mereka sudah mengaku. Dalangnya adalah Nona Sally. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sudah kasih kesempatan padanya, tapi dia nggak menghargainya. Bertindaklah. Sally adalah pacarnya. Kenapa dia bertindak seperti itu? Dia nggak takut aku balas dendam pada Sally? Hugo sudah tahu kesepakatanku dengan ibunya. Kenapa nggak bongkar kedokku? Hugo, apa yang sebenarnya mau kau lakukan? Aku harus menemuinya. Hugo. Bukannya ini liontin yang kukir sendiri? Setahuku waktu itu sudah kubuang di tempat sampah. Kenapa bisa ada di sini? Nggak sangka dia masih simpan foto ini. Gaby, nilaimu sangat bagus. Sayang kalau berhenti di tengah jalan. Aku nggak punya uang untuk melanjutkan studiku. Aku tahu kau pasti akan bilang seperti ini. Nggak perlu khawatir soal biaya kuliah. Ada orang yang bersedia bayar biaya kuliahmu. Kau bisa belajar dengan tenang. Nggak sangka orang yang membantuku adalah Hugo. Gaby, kenapa kau ada di sini? Kenapa
Kenapa kau melakukan semua ini? Bukannya aku cuma mainanmu? Kenapa anak konglomerat sepertimu begitu peduli dengan mainannya? Atau waktu itu kau sengaja bilang seperti itu agar didengar olehku? Kenapa? Kenapa kau sok tahu sekali? Kau kira aku akan berterima kasih padamu? Enggak. Dasar bajingan. Ini semua salahku. Waktu itu aku masih belum dewasa. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk melindungimu. Aku kira sudah rencanakan semuanya dengan baik. Tapi nggak sangka kau akan alami hal itu di luar negeri. Ini adalah salahku. Hugo, itu semua nggak penting. Aku nggak butuh kau lakukan apapun untukku. Aku cuma berharap kau bisa terus bersama denganku. Aku benar-benar sudah tua. Nggak tahan begadang sepanjang malam. Kenapa semalam ini dia masih kerja? Jadi hubunganmu dengan Sally juga palsu? Duduklah. Aku nggak mau memaksamu, tapi berharap kau bisa inisiatif untuk kembali. Aku juga takut kau tertekan karena ibuku. Gabi, kenapa dia ada di sini? Jadi ini adalah satu-satunya cara yang bisa kupikirkan. Pantas saja hari itu kau terus provokasi ibumu. Kau mau paksa ibumu merestui hubungan kita. Sepertinya ini bukan cara yang baik. Aku cuma balas semua trik yang dia gunakan padaku. Kau melawanku dengan cara yang kugunakan? Bukan aku. Apa yang mau kau bilang? Gaby, kau licik sekali. 5 tahun lalu kau bersumpah padaku. 5 tahun kemudian kau jadi lebih pintar. Kau bersekongkol dengan anakku untuk melawanku, kan? Ibu, ini semua salahku. Kau masih saja membelanya. Apa kau anakku? Atau kau mau menentangku demi seorang wanita seperti yang dulu ayahmu lakukan? Bukannya ayah meninggal karena kau? Apa yang kau bilang? Hugo! Ibu, kau tahu dengan jelas apa yang terjadi pada ayah dan Bibi Tina. Ayah nggak akan meninggal kalau bukan karena kecurigaanmu. Waktu itu Bibi Tina alami serangan jantung. Jadi ayah membawanya ke rumah sakit. Kalau kau nggak terus telepon mereka, apa mereka akan alami kecelakaan? Sekarang ayah sudah meninggal. Kau minta aku memahamimu. Tapi apa kau pernah memahamiku? Aku mau belajar musik. Kau paksa aku belajar manajemen keuangan. Kau merasa latar belakang teman-temanku sangat buruk dan menyuruhku jauhi mereka. Aku juga ikuti keinginanmu. Selama ini kau mengendalikanku. Utus mata-mata di sekitarku. Kendalikan perusahaan dan juga karyawan. Aku bisa tutup mata terhadap hal ini. Tapi aku nggak akan menyerah terhadap Gaby. Nggak peduli 5 tahun lalu atau 5 tahun kemudian, pilihanku tetap Gaby. 5 tahun lalu aku masih lemah. Tapi sekarang meski kau menolak, aku nggak akan ubah pilihanku. Gaby, ayo pergi. Hugo! Jangan pernah kembali kalau kau pergi dari rumah ini. Kau mau temui wanita itu lagi, kan? Tina tiba-tiba alami serangan jantung. Dia cuma mengenalku di sini. Aku harus menolongnya. Jangan merajuk ya. Kau nggak boleh pergi. Apa hubungannya dia hidup atau mati denganmu? Kau nggak boleh pergi. Sania, kenapa kau sekejam ini? Tina kemungkinan adalah nanti saja kita bahas ini. Cepat minggir. Harry! Jangan pernah kembali kalau hari ini kau pergi dari rumah ini. Benar-benar nggak masuk akal. Tina, bertahanlah. Sebentar lagi sampai di rumah sakit. Tina, jangan tidur.
Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau mengkhawatirkanku? Baguslah masih bisa tersenyum. Apa yang mau kau lakukan pada ibumu? Sekarang rencanaku terganggu. Aku cuma bisa bertindak sesuai situasi. Besok ikutlah aku ke suatu tempat. Sally, apa kau lakukan sesuatu di belakangku lagi? Grup Mosi telah memasukkanmu dalam daftar hitam. Ah, mana mungkin. Jangan-jangan Hugo sudah tahu tentang perbuatan Diki? Nggak mungkin. Kak Seno, nanti ku jelaskan padamu. Diki, kau... Nona Sally, Pak Jack, kenapa kau meneleponku? Pak Hugo minta aku memberitahumu kalau nggak ada kesempatan ketiga. Orang yang buat kesalahan harus tanggung konsekuensinya. Aku mau bicara dengannya. Aku nggak percaya dia sekejam itu padaku. Nona Sally, sebaiknya jangan ganggu Pak Hugo lagi. Kalau nggak, kau akan berakhir lebih mengenaskan dari sekarang. Halo? Siapa dia? Dia adalah Bibi Tina. 5 tahun lalu dia menjadi vegetatif karena kecelakaan itu. Nggak bisa nangis atau tertawa. Bertahan hidup dengan bantuan mesin. Kenapa aku nggak pernah dengar kau cerita hal ini? Karena selama ini aku diam-diam merawatnya. Kenangan masa lalu juga nggak menyenangkan. Jadi aku nggak pernah memberitahumu. Ibuku curiga ayahku berselingkuh dengannya. Tapi aku yakin ayahku bukan orang yang seperti itu. Bibi Tina juga nggak akan berselingkuh dengannya. Aku terus menunggunya untuk sadar dan beritahu aku jawaban yang sebenarnya. Dia pasti akan sadar. Halo. Pak Hugo, cepat datang ke perusahaan. Nyonya sedang adakan rapat pemegang saham dan mau bubarkan perusahaan. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Ibu, apa yang kau lakukan? Hugo, cepat bujuk ibumu. Kenapa dia tiba-tiba mau bubarkan perusahaan? Hal ini sama sekali nggak lucu. Nggak ada yang bisa membujukku. Aku sudah memutuskan bubarkan perusahaan. Karena aku punya kekuasaan pengambilan keputusan tertinggi di perusahaan ini. Ibu, meski kau marah denganku, jangan main-main soal perusahaan. Kau kira aku lagi bercanda? Kalian juga merasa seperti itu? Kak, jangan marah. Kalian juga bukan orang baik. Meski kalian nggak bilang apapun saat Harry meninggal, kalian mengutukku sebagai pembawa sial. Di mana kalian? Saat perusahaan ini hampir bangkrut karena kehilangan pemimpinnya, ini semua berkatku. Akulah yang berusaha keras untuk pertahankan perusahaan ini. Aku kerja keras seumur hidupku. Untuk suamiku dan anakku. Tapi suamiku mengkhianatiku, anakku juga. Dia lawan ibunya sendiri demi wanita ini. Bahkan mau putus hubungan denganku. Kalau gitu, untuk apa aku pertahankan grup Mosi? Nyonya, Dia sedang mengancamku dengan perusahaan. nggak salah kau berpikir seperti itu. Nyonya, apa kau mau pertaruhkan masa depan semua orang demi memuaskan keinginanmu untuk kendalikan Hugo? Kau nggak berhak mengomentari perbuatanku. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang akan kau pilih? Aku dan grup Mosi? Atau wanita ini? Harry! Jangan pernah kembali kalau hari ini kau pergi dari rumah ini. Benar-benar nggak masuk akal. Selama 30 tahun ini, aku selalu patuh padamu. Tapi hari ini, aku mau jadi diriku sendiri. Nyonya, Ibu,
Salahmu. Ini salahmu. Hentikan. Bibi Tina. Bibi Tina. Akhirnya kau sadar juga. Kau sudah menderita selama ini. Apa yang telah kulakukan? Kakak ipar. Kau panggil aku apa? Aku panggil kau kakak ipar. Karma Kak Harry adalah kakakku yang sudah terpisah denganku selama bertahun-tahun. Apa yang kau bilang? Apa yang kau bilang? Aku juga baru tahu sebelum terjadi kecelakaan. Waktu itu, hasil tes DNA masih belum keluar. Dia nggak berani kasih tahu kau, karena takut kau berpikir macam-macam. Nggak sangka aku malah terkena serangan jantung. Dalam perjalanan ambil hasil tes. Awalnya dia mau kasih tahu kau setelah kembali. Sayangnya dia nggak pernah kembali. Jadi, ini adalah salahku. Aku membencinya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang kau malah bilang ini adalah salah paham. Akulah yang membunuhnya. Akulah yang membunuhnya, kan? Benar, kan? Nyonya, tenangkan dirimu. Ibu. Nyonya. Ibu. Nyonya, akhirnya kau sadar. Hugo lagi pergi beli sarapan. Sebentar lagi kembali. Kau merawatku semalaman? Ada banyak urusan di perusahaan yang harus dikerjakan Hugo. Jadi dia nggak bisa menemanimu. Tapi kau nggak boleh ditinggal sendirian. Jadi, Untuk apa kau pura-pura? Kau pasti menertawakanku di dalam hatimu. Untuk apa pura-pura bersikap sepeduli ini padaku? Dengar baik-baik. Gak peduli bagaimana kau menjilatku, aku gak akan menyukaimu. nggak masalah. Cukup putramu saja yang menyukaiku. Apa kau kira aku gak bisa lakukan apapun padamu karena kau dilindungi oleh Hugo? Meski nggak dilindungi olehnya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku sudah nggak punya keluarga. Jadi nggak ada yang kutakutkan. Kalau kau kasih aku 40 miliar lagi, mungkin aku akan tergoda dan menghilang selama 5 tahun lagi. Pergilah, aku nggak mau melihatmu. Aku tunggu di luar. Panggil aku kalau butuh sesuatu. Kau... Aku nggak akan ikut campur lagi terhadap hubunganmu dan Hugo. Jangan lihat aku dengan tatapan itu. Aku tetap nggak menyukaimu. Aku cuma mau membebaskan diriku. Kasih tahu Hugo, aku juga nggak akan ikut campur terhadap urusan perusahaan. Terima kasih, Ibu. Ibu, Gaby adalah orang yang baik. Kau pasti akan menyukainya di masa depan. Nyonya. Bibi. Kami pasti akan rawat Anda dengan baik di masa depan. Cepat pergi dari pandanganku. Aku nggak mau melihatmu. Di tengah keramaian kau selalu berdiri, di tempat yang bisa kulihat setiap kali aku menoleh ke belakang. Setelah berpisah selama 5 tahun, kau selalu menjadi musim semiku. Nyonya Gaby mau kabur kemana? Suara detak jantungmu sangat keras dan memekakan telinga. Pak Hugo, kali ini giliran aku kejar nafasmu.